Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujikan. Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujikan. Gloria. Tuhan berdahsyat, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Oh, Jesus. Buat suaramu sama-sama satukan hati, katakan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory. Norma baharu keluarga Makcik Kia. Penularan wabak COVID-19 yang melanda negara dan seluruh dunia telah mengubah amalan kehidupan kita daripada norma lama kepada norma baharu. Kita perlu memulakan norma baharu sebagai satu kemestian dalam hidup, tidak terkecuali keluarga Makcik Kia. Ayub, menantu Makcik Kia, mula bekerja di pejabat. Ayub menggunakan pengangkutan awam ke pejabat. Ayub memakai penutup mulut dan hidung semasa berada di luar dan sentiasa membawa hand sanitizer untuk digunakan apabila perlu. Sewaktu di stesen MRT, Ayub mengamalkan penjarakan sosial yang selamat semasa beratur serta melakukan pemeriksaan suhu badan sebelum menaiki pengangkutan awam. Sampai di pejabat,
Ayub melakukan pemeriksaan suhu badan dan beliau juga mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W. Sewaktu Ayub bertemu rakan sekerjanya, Ayub meletak tangan kanan di dada sebagai tanda bersalaman. Sewaktu makan di pejabat, Ayub tidak berkongsi makanan dan peralatan dengan rakan sekerjanya. Ayub juga kerap cuci tangan dengan air dan sabun di pejabat. Rosnah, isteri Ayub, keluar ke pasar raya untuk membeli keperluan harian. Rosnah memakai penutup mulut dan hidung kerana mempunyai gejala dan sentiasa membawa hand sanitizer untuk digunakan apabila perlu. Setiba di pasar raya, Rosnah mengamalkan penjarakan sosial dan di pintu masuk pasar raya, suhu badannya diambil untuk memastikan dia tidak demam. Semasa membuat pembayaran di pasar raya, Rosnah menggunakan kaedah pembayaran PayWave. Rosnah segera pulang ke rumah selepas selesai urusannya di pasar raya. Sampai di rumah, Rosnah menggunakan perkhidmatan pembayaran secara dalam talian untuk membayar bil utiliti. Manakala Makcik Kiah dan Tok Ayah kekal duduk di rumah kerana mereka golongan berisiko, iaitu warga emas dan pesakit kronik. Makcik Kiah mempunyai darah tinggi, manakala Tok Ayah ada kencing manis. Makcik Kiah menggunakan perkhidmatan farmasi melalui kaedah ubat melalui pos, UMP. Makcik Kiah sekeluarga tidak menghadiri majlis sosial atau keramaian dan tidak melancong ke luar negara. Keluarga Makcik Kiah sentiasa ikuti dan patuhi saranan kerajaan dari semasa ke semasa. Kita mampu memutuskan rantaian penularan COVID-19 dengan amalan norma baharu ini. Tuhan dahsyat, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Oh, Jesus. Angkat suaramu sama-sama, satukan hati, katakan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise.
Selamat datang ke ibadah dalam talian FCC. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Pastikan anda mengikuti ibadah ini sehingga selesai. Untuk memaksimumkan ibadah dalam talian hari ini, sila ikuti panduan berikut. Siapkan hati kita dengan minda yang benar, iaitu beribadah. Marilah kita berpakaian kemas seperti kita beribadah di gereja. Hindarilah gangguan lain seperti melakukan aktiviti-aktiviti harian sepanjang ibadah serta memastikan telefon anda dalam mod senyap dan sebagainya. Turut sertalah dalam pujian dan penyembahan seperti bernyanyi dengan suara kuat dan sukacita sambil bertepuk tangan atau mengangkat tangan. Meresponi khotbah firman seperti mengatakan amin, mengambil nota dan sebagainya. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan dan selamat datang kepada Anda semua. Terima kasih karena Anda terus setia mengikuti ibadah secara dalam talian. Mari kita siapkan hati untuk memulakan ibadah hari ini. Saudara-saudari, Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita doa bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya, berikan kemuliaan kepada Tuhan. Oh, Kau Maha Kuasa, Kau Maha Mulia, Yesus kami. Tak terlukiskan
Bapa, kami memuji Engkau Tuhan. Kami terus mau meninggikan nama-Mu. So, kasih-Mu ya Tuhan begitu besar. Sehingga karena Kau memberikan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib. Setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada nama lain yang diberikan kuasa untuk menyelamatkan selain daripada nama Yesus Kristus. Nama di atas segala nama. Nama yang diberikan kuasa untuk menyelamatkan. Terima kasih Bapa. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Siapa yang percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Ku pegang salibnya, padanya ku berharap kasih-Nya selamatkanku, kasih-Nya bebaskanku. Terbesar
Siapa yang percaya tak binasa, beroleh hidup kekal, beroleh hidup kekal, beroleh hidup kekal. Bapa di syurga, kami mau menyerahkan Tuhan guru-guru Kristen yang ada di Malaysia. Terima kasih Tuhan karena Engkau menempatkan mereka di tempat-tempat khusus yang sekarang ini mereka berada. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau menyertai mereka. Pakailah mereka menjadi agen pengubah kepada generasi yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tolong mereka Tuhan supaya mereka dipenuhi dengan belas kasihan. Mereka membantu, mendidik setiap murid-murid yang dipercayakan di bawah mereka. Tuhan, saya ucapkan berkat dalam hidup mereka supaya guru-guru ini ada hikmat, ada ide yang baru, menjadi lebih kreatif apabila mereka mengajar murid-murid mereka melalui kelas visual masing-masing. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk anak-anak muda yang sekarang ini sedang belajar di Tadika, di sekolah rendah, sekolah menengah, penuntut di IPTA dan juga IPTS. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui pergumulan dalam hati mereka. Kami berdoa Bapa, setiap mereka yang sudah putus pengharapan, yang sudah tidak mau belajar, Tuhan lawat anak-anak muda ini. Sembuhkan mereka dan tolong mereka supaya mereka berimpian lagi. Mereka bersemangat untuk mengejar cita-cita mereka. Tolong mereka Tuhan Yesus supaya mereka tahu tidak ada yang mustahil. Tuhan menyediakan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucapkan berkat damai sejahtera, keselamatan dan hidup yang indah dalam hidup anak-anak ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom dan selamat datang kepada Anda semua. Kami sangat gembira kerana dapat beribadah bersama-sama dengan Anda. Jika ini kali pertama Anda menyertai kami mahu mengenali Anda. Jadi sila isikan keratan komunikasi kami supaya kami boleh menghubungi Anda semua. Saudara dan saudari sekalian, kita sedar dengan keadaan kita sekarang. Kita terasing dengan community dan kita lockdown, kita berada di rumah sehingga menyebabkan kita kurang bercakap dan kita kurang didengar. Kita perlukan community yang boleh mendengar kita. Kita perlu bercakap dan kita perlu berkongsi. Kita perlu meluahkan apa yang ada dalam hati dan fikiran kita. Kita perlukan community yang boleh membangunkan iman kita. Kita perlukan community yang boleh mendorong kita. Dan kita perlukan community yang boleh berjalan bersama-sama dengan kita. Hari ini saya ingin memberitahu Anda bahawa kami mahu menjadi sebahagian daripada community Anda. Oleh itu saya mendorong Anda untuk mengikuti kelompok sel kami. Apa yang Anda perlu lakukan adalah Anda hanya perlu type di public chat kami, katakan saya mau sel. Type saya mau sel dan host kami akan melayani Anda semua. Ataupun Anda boleh mengimbas kod QR kami yang tertera sekarang ini. Jom ke sel. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah kami. Pergi ke Faith Kanak-Kanak. Kepada semua adik-adik yang menonton, kami mendorong Anda untuk mengikuti Faith Kanak-Kanak. Kita akan bertemu pada Februari 7 ini dan jam 11.30 pagi. Kami tunggu Anda. Jemaat Tuhan, mari saya bacakan. Pujilah Tuhan, bawalah persembahanmu ke rumah Tuhan dengan rela hatimu. Dan janganlah jemu-jemu untuk memberi kepada Tuhan. Bersukacitalah dan pujilah Tuhan. Selamat memberi.
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Engkau besar dan berkuasa, mulia, indah, serta agung. Segala yang di langit dan di bumi ialah milik-Mu. Segala sesuatu adalah pemberian daripadamu. Kami ini hanya memulangkan kepadamu apa yang sememangnya milik-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan pembacaan Alkitab yang pertama dan yang kedua. Dan puji Tuhan, hari ini kita akan menerima berkat firman Tuhan daripada Archbishop Dato' Melter Thais. Mari kita siapkan hati kita. Pembacaan firman Tuhan diambil daripada Mazmur nomor 16 ayat 8 hingga 11 dan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 25 hingga 28. Mazmur nomor 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, kerana Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Sebab Daud berkata tentang dia, Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, kerana Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita semua berdiri untuk pembacaan Injil. Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-22 hingga yang ke-40. Bersama, kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Penuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur pada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Inilah Injil Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan segala pujian dan syukur kami kepadamu. Karena Engkau adalah Bapa kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami buatan tangan Bapa sendiri. Bahkan Engkau adalah Bapa yang setia, yang tidak pernah membiarkan kami
berjalan sendirian. Kami bersyukur kepadamu kalau pada hari ini kami dapat beribadah kepadamu. Walaupun bukan di dalam bangunan gereja. Tetapi kami percaya gereja yang sebenarnya adalah kami. Karena tubuh kami ini adalah bait Roh Kudus. Dan Roh Kudus tinggal di dalam kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, kami berdoa supaya Engkau sendiri yang berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Biar hati kami terbuka luas menerima firman Tuhan dan mengizinkan firman-Mu dan Roh Kudus-Mu yang mengubah hati kami, bahkan mengubah seluruh kehidupan kami, sehingga hidup kami ini memberikan kemuliaan kepada nama-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui pemberitaan firman-Mu, dan kami semua umat-umat-Mu, hati kami telah siap sedia untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudara dan saudari sekalian. Saya percaya masih belum terlalu lewat untuk mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat tahun baru 2021 kepada setiap saudara dan saudari. Dengan izin Tuhan, hari ini kita telah berada di hari yang ke-31 di tahun yang baru 2021. Saya bertanya, dan mungkin saudara bertanya, apakah yang tersedia bagi kita di tahun 2021? Yang pasti, COVID-19, wabah COVID-19 masih belum berakhir, dan kita tidak akan tahu bila ia akan berakhir. Dan pasti akan ada banyak bencana alam yang akan terjadi. Dan di dalam negara kita pun, kita telah melihat bencana alam banjir yang telah membawa banyak kerusakan, bahkan ada nyawa yang terkorban dan mengakibatkan kerugian yang besar. Dan saya percaya bahwa akan ada banyak lagi bencana-bencana alam yang akan terjadi di seluruh dunia. Akan ada juga ketidakpastian yang akan berlaku, yang saudara dan saya tidak mengetahui. Saudara, kadang-kadang apabila kita melihat keadaan di sekeliling kita, keadaan COVID-19 yang masih membahayakan kesehatan ataupun nyawa manusia di dunia ini, khususnya di negara kita Malaysia. Apabila kita melihat bencana alam yang berlaku dan juga perkara-perkara yang akan terjadi yang di luar daripada dugaan kita, pastinya saudara, kita merasa khawatir, kita akan merasa gelisah, kita akan merasa takut dan tidak tentram. Apa akan berlaku pada hari esok? Saudara, dalam keadaan seperti ini, dan khususnya di dalam kita mengharungi 2021 ini, pengharapan kita hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara, saya mau mengungsikan kebenaran firman Tuhan daripada Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai 11. Saya tidak akan membaca semula petikan ini, dan juga Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 25 sampai 28 yang merupakan petikan kata-kata Daud
daripada Mazmur 16 ayat 8 sampai 11 yang dipakai oleh Rasul Petrus pada hari Pentakosta waktu dia menyampaikan khotbahnya. Saudara, ada dua kebenaran yang saya mau kongsikan daripada kedua-dua firman Tuhan ini, daripada Mazmur 16 maupun daripada Kisah Para Rasul pasal 2. Yang pertama adalah memandang kepada Yesus. Memandang kepada Yesus. Mazmur 16 ayat 8. Pemazmur yaitu Daud berkata, aku sentiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Saudara, apabila kita membaca pengalaman-pengalaman Daud, seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur, kita dapat mengetahui bahwa Daud ini selalu berhadapan dengan kesusahan dalam hidupnya. Berhadapan dengan masalah, kesukaran, bahkan keadaan-keadaan yang begitu mencabar, yang boleh mencabut nyawanya. Tetapi yang menariknya saudara, pada waktu-waktu seperti itu, kita juga membaca keyakinan Daud kepada Tuhannya. Kenapa saudara? Karena Daud punya hubungan yang begitu intim, begitu rapat dengan Tuhan. Sehingga kita dapat membaca Tuhan itu di dalam pengalaman Daud. Sebagai contohnya, dalam Mazmur 23 Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab dia tahu Tuhan menyertai dia. Lalu kita melihat di dalam Mazmur 16 ini, Daud berkata, aku sentiasa memandang kepada Tuhan. Baik masa senang, baik masa susah, terlebih lagi waktu susah, waktu berhadapan dengan tentangan, waktu berhadapan dengan kesusahan, bahaya. Daud berkata, aku sentiasa memandang kepada Tuhan. Bukan sekali, dua kali memandang kepada Tuhan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. I always saw the Lord. Dalam terjemahan bahasa Inggris. Aku selalu memandang kepada Tuhan. Dan kita melihat di sini, di ayat 8 ini, pemahaman Daud tentang Tuhan itu adalah benar. Karena ia berdiri di sebelah kananku. Dengan kata yang lain, Tuhan itu senantiasa ada bersama-sama dengan dia. Dalam apa keadaan sekalipun yang dia lalui. Terutamanya waktu-waktu yang sangat mencabar. Waktu-waktu yang susah. Dia tahu Tuhan berdiri di sebelah kananku. Tuhan itu ada bersama-sama dengan dia. Dan itulah sebenarnya Tuhan kita. Yesus Kristus dipanggil Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Allah itu senantiasa menyertai kita. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Pada waktu-waktu yang sangat mencabar sekarang ini. Apabila dunia secara umumnya berhadapan dengan bahaya wabah COVID-19. Dan negara kita masih bergelut dengan ancaman bahaya COVID-19 ini. Dan saudara tahu, kita masih dalam tempo perintah kawalan pergerakan bagi membendung penularan COVID-19 ini. Walaupun dalam waktu-waktu seperti ini, kita harus seperti Daud.
memandang kepada Tuhan. Karena pertolongan kita, perlindungan kita hanya datang dari Tuhan. Penghibur kita hanya datang dari Tuhan. Dia menyertai kita. Dia senantiasa bersama-sama dengan kita. Dimanapun saudara berada pada waktu ini, apapun keadaan yang saudara berada pada waktu ini, katakan kepada Tuhan, aku senantiasa memandang kepadamu, karena Engkau berdiri di sebelah kananku. Dan oleh karena Tuhan itu menyertai Daud, maka dia selalu memandang kepada Tuhan. Dan oleh karena itu dia dapat berkata, aku tidak goyah. Artinya dia tidak akan merasa gentar. Dia tidak merasa takut. Karena Tuhan menyertai dia. Penolongnya, pelindungnya menyertai dia. Saudara, pada waktu-waktu seperti ini, percayalah. Percayalah walaupun mata kasar saudara tidak dapat melihat dia. Tapi percayalah, Tuhan Yesus menyertai saudara. Pandanglah kepada dia, kepada Tuhan Yesus. Karena dia selalu bersama dengan saudara. Dan apabila dia menyertai saudara, saudara tidak perlu goyah, tidak perlu gentar, tidak perlu takut. Kalau kita melihat apa yang terjadi di sekeliling kita, dan apa yang terjadi di seluruh dunia, saudara, apa yang terjadi di seluruh dunia hari ini, itu pasti membuat kita susah hati. Pasti membuat hati kita gelisah, khawatir, dan takut. Tapi pandanglah kepada Tuhan yang senantiasa bersama saudara. Pasti Tuhan akan membawa sukacita di dalam hatimu. Itulah sebabnya di ayat yang ke-9 kita membaca di sini. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, kata Daud. Seperti yang saya katakan, kalau kita memandang, menumpukan perhatian kita kepada apa yang terjadi di seluruh dunia hari ini, ataupun apa yang terjadi di sekeliling kita, kita punya alasan untuk merasa khawatir, saudara. Kita punya alasan untuk merasa takut. Tetapi apabila saudara belajar seperti Daud, dalam apa keadaan sekalipun, selalu memandang kepada Tuhan yang senantiasa menyertai saudara. Saudara tidak hanya merasa takut, tetapi apabila ketakutan itu hilang, ada sukacita memenuhi di hati saudara. Di ayat 9, pemazmur berkata, sebab itu hatiku bersukacita. My heart rejoices. Dan jiwaku bersorak-sorak. Atau dalam terjemahan bahasa Inggris, dikatakan my tongue, lidahku bersorak-sorak. Saudara, apabila hati seseorang itu dipenuhi dengan sukacita yang datang dari Tuhan. Dan Alkitab mengatakan bahwa sukacita Tuhan itu adalah kekuatan kita. Maka seperti Daud, kita akan memuji-muji Tuhan. Walaupun dalam keadaan yang sukar, walaupun dalam keadaan yang susah, kita akan menjadi orang yang senantiasa memuji Tuhan. Yang kedua, saudara, kita harus berpegang teguh pada pengharapan. Hold on to hope. Berpegang teguh pada pengharapan. Di ayat ke-9, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan
dikatakan di sini, tubuhku akan diam dengan tentram. Ada satu ketenangan. Dalam terjemahan yang lain, tubuh kita itu diam dalam pengharapan. Kenapa? Tubuh kita itu akan diam dengan tentram. Artinya apabila kita meninggal, apabila kita mati, kita punya pengharapan. Kenapa? Sebab ayat yang ke-10 menjelaskan kepada kita, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Apa yang dimaksudkan di sini ialah, bukan maksudnya kita tidak akan mati. Akan datang waktunya saudara dan saya akan berhadapan dengan kenyataan, reality kematian. Tetapi apabila kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, pada hari Pentakosta di mana Petrus yang penuh dengan Roh Kudus menyampaikan khotbahnya, dia memetik kata-kata Mazmur atau kata-kata Daud daripada Mazmur 16 ayat 8 sampai 11, dan dia mengaplikasikan kata-kata Daud ini kepada Tuhan Yesus yang telah mati karena dosa manusia, dikuburkan, tetapi dia bangkit dari kematian. Dan kebangkitan Tuhan Yesus itu menandakan kepada kita bahwa dia telah mengalahkan maut dan kuasa maut. Kebangkitan Tuhan Yesus itu memberikan jaminan pengharapan kepada kita akan ada kebangkitan tubuh kepada orang-orang yang sudah meninggal di dalam Tuhan. Dan inilah pengharapan kita. Jadi Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Tesalonika, tidak ada dalam PowerPoint tetapi dalam 1 Tesalonika pasal 4, kita membaca dari ayat 13 seterusnya, dikatakan bahwa apabila bunyi nafir yang terakhir, sangkakala yang terakhir itu kedengaran, maka Tuhan Yesus sendiri akan turun dari surga di awan-awan. Dan semua orang yang sudah mati dalam Tuhan, artinya waktu mereka hidup dalam dunia ini, mereka sudah mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat mereka, dan hidup setia kepada Tuhan. Mereka akan terlebih dahulu dibangkitkan daripada kematian. Dan kalau diizinkan oleh Tuhan pada waktu itu, saudara dan saya masih hidup, saudara, Alkitab berkata dengan sekelip mata, begitu cepat saudara, Tuhan akan mengubah tubuh kita yang hina, yang binasa ini, menjadi tubuh yang mulia seperti tubuh Yesus Kristus Tuhan. Dan bersama dengan mereka yang sudah dibangkitkan, kita akan diangkat ke awan-awan bertemu dengan Tuhan. Dan Alkitab mengatakan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus senang selama-lamanya. Pastinya bukan dalam dunia ini, tetapi di rumah Bapa yang kekal di surga. Itu sebabnya saudara, kita melihat di sini di ayat 11 dikatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Dan jalan kehidupan yang Tuhan nyatakan kepada kita adalah jalan kehidupan yang bersifat kekal. Yesus adalah jalan. Dia adalah kebenaran, dia adalah hidup. Tuhan Yesus berkata, aku adalah kebenaran, jalan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan memberitahu kepada kita jalan kehidupan itu. Dan jalan kehidupan itu adalah Yesus sendiri. Dan di hadapanmu, dikatakan, di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, ada sukacita berlimpah-limpah. Di tanganmu ada nikmat sentiasa. Saudara, penggenapan ini, kita akan dapat mengalaminya
apabila kita sudah kembali kepada rumah Bapa kita yang kekal di surga. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan apabila kita sudah kembali ke surga, kita akan selama-lamanya berada di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Dan di dalam hadirat Tuhan itu, saudara, dikatakan ada sukacita berlimpah-limpah. Tidak ada lagi kesusahan di surga. Dan tangan kananmu ada nikmat sentiasa. Tetapi saudara, itu kehidupan apabila kita kembali ke rumah Bapa kita yang kekal di surga. Tetapi selagi dalam dunia ini, selagi itulah kita akan masih berhadapan dengan kesusahan, dengan cabaran, dengan rintangan. Tapi mari saudara, kita melihat kitab Roma pasal 8, ayat 18 sampai 25. Ayat 18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Perhatikan saudara ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini, kesusahan zaman sekarang ini, termasuklah penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang telah dijangkiti oleh coronavirus, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Yang akan dinyatakan kepada kita. Kesusahan dalam dunia ini tidak dapat mendandingi dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Ayat 19 dikatakan, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat-saat anak Allah dinyatakan. Seperti yang saya katakan awal-awal tadi dalam 1 Tesalonika pasal 4, di mana Yesus sendiri akan turun dari surga ke awan-awan. Ayat 20, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Ayat 21, tetapi dalam pengharapan, perhatikan, dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan, artinya dibebaskan daripada perbudakan atau perhambaan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Haleluya saudara. Ayat 22 dan 23, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit, bersalin. Dalam dunia ini ada banyak penderitaan. Ayat 23, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita telah menerima karunia sulung roh, yaitu Roh Kudus. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. 24, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Saudara, berpegang pada pengharapan oleh karena Yesus bangkit dari kematian, menjanjikan kebangkitan tubuh kita daripada kematian. Dan bukan hanya itu saja, menjanjikan yang kita akan bersama dengan Tuhan senang selama-lamanya di surga. Dikatakan ayat 24, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Kalau kita sudah melihat pengharapan itu bukan pengharapan lagi. Tapi sesungguhnya dikatakan pengharapan itu belum kita lihat. Dan itu adalah pengharapan kita. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Kalau dia sudah melihat, itu bukan pengharapan lagi. Saudara, di ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, bagaimana nanti surga? Apakah saudara sudah pergi ke surga?
belum kita melihat surga. Tetapi Alkitab berbicara tentang surga. Di surga tidak ada kesusahan, penderitaan, tidak ada kelaparan, tidak ada kehausan, tidak ada air mata lagi. Tapi apakah kita sudah pergi ke tempat itu? Belum, saudara. Itu sebabnya dikatakan ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saudara, kita punya pengharapan yang besar dan bersifat kekal karena Yesus pengharapan kita adalah kekal. Dan kehidupan yang kita harapkan selepas kita meninggalkan dunia ini adalah kehidupan yang kekal. Kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan di sorga, rumah kita yang kekal. Dalam Filipi pasal 3 ayat 20 dikatakan, kewargaan kita adalah di sorga. Dan dari sorga kita menantikan juru selamat yaitu Yesus Kristus. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi tubuh yang mulia. Jadi saudara, kita menantikan pengharapan itu dengan penuh ketekunan. Jadi apapun yang berlaku saudara, di sekitar kita, di sekeliling kita, apa yang berlaku dalam negara kita, dalam dunia ini, betapa dahsyat sekalipun, tetap berpegang pada pengharapan kita. Akhir sekali, saudara, apapun kesusahan, penderitaan, cabaran yang saudara dan saya akan lalui di sepanjang tahun 2021 ini, pandanglah kepada Yesus. Berpeganglah pada pengharapan yang kita ada. Setialah dalam kesusahan. Setia kepada Kristus Yesus. Jangan meninggalkan Yesus. Walaupun kehidupan mencabar. Walaupun kehidupan itu terlalu susah. Jangan meninggalkan Yesus. Setia kepada Yesus. Kedua, setia kepada firman-Nya. Setia kepada pengajaran Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, setia untuk memenuhi misi Tuhan Yesus. Amanat agung Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa di dunia ini. Jadi dalam keadaan-keadaan yang mencabar seperti ini, mari kita berdoa supaya kita tetap setia kepada Tuhan Yesus, setia kepada firman-Nya, setia dan giat menjalankan misi penginjilan dengan cara normal yang baru. Menggunakan sosial media, menggunakan alat-alat komunikasi modern untuk menyampaikan Injil Kristus kepada mereka yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat mereka. Adalah menjadi doa saya dan harapan saya, semoga Tuhan kita yang Maha Kuasa akan melindungi Anda dan keluarga Anda, akan mencukupi keperluan Anda dan keperluan keluarga Anda, dan menjauhkan Anda dari segala bahaya, dari segala masalah jangkitan coronavirus. Tuhan kiranya melindungi Anda. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu, dan biar firman Tuhan ini masuk ke dalam hati kami. Dan ajari kami, waktu kami mengharungi kehidupan yang mencabar dan yang sukar di sepanjang tahun baru 2021 ini. Apalagi waktu-waktu sekarang kami masih berhadapan dengan ancaman wabah COVID-19. Biarlah kami ya Tuhan seperti Daud memandang selalu kepada-Mu, karena Engkau
ada bersama-sama dengan kami. Biar kami terus berpegang pada pengharapan yang besar yang kami ada. Pengharapan kepada Yesus melalui kebangkitannya daripada kematian, menjanjikan kebangkitan tubuh kami yang percaya kepadamu. Walaupun kami meninggalkan dunia ini, tapi kami percaya kehidupan yang kekal selepas kematian itu juga terjamin bagi kami yang percaya kepadamu, yaitu di surga, senang selama-lamanya. Tetapi sementara kami hidup dalam dunia ini, tolonglah ya Tuhan, supaya kami tetap setia kepadamu, setia mentaati firman-Mu, setia untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat mereka, supaya mereka juga akan memiliki pengharapan yang besar untuk kehidupan yang kekal di surga. Terpuji, termulialah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Semoga Tuhan memberkati saudara dan saudari. Amin. Mari kita mengakui iman Isin bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang kekal diperankan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa, dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Saudara dan saudari di dalam kasihi Kristus, mari kita berdiri dan angkat tangan untuk menerima berkat dari Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya.